Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita terkait dengan transformasi. Yang pertama terkait pencerminan terhadap sumbu X. Misal kita punya titik A, di situ 4,3, kita cerminkan terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat jaraknya titik A itu dari sumbu X 3 satuan, sehingga bayangannya itu juga memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X, sehingga kita punya bayangan A adalah di titik 4,-3. Kemudian kita punya titik B. Misalkan di situ ada min 3,-6. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X, ya, maka jaraknya adalah 6 satuan dan kita tarik garis tegak lurus, kita ambil jarak yang sama 6 satuan sehingga kita punya bayangan B aksen yaitu negatif 3,6, ya. Kemudian dari situ kita lihat bahasanya, ya, kita lihat nanti kita peroleh kesimpulannya bagaimana, yaitu titik A kita peroleh 4,3, kita cerminkan terhadap sumbu E, kita peroleh A aksen adalah 4,-3. B juga begitu, bayangannya adalah seperti itu, min 3,6, sehingga kita punya P A, B kita cerminkan terhadap sumbu X, maka ternyata dari yang pertama nilai posisi X-nya tetap, sedangkan Y-nya yang berubah menjadi negatif, sehingga posisi bayangan titik P adalah A, min B. Kemudian kita lanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Nih, misalkan kita punya titik, di situ ada titik C, titik 3,-5, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka dengan aturan yang sama, nanti dari cerminnya berjarak yang sama, yaitu 3 satuan, sehingga kita punya bayangan C adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian misal kita punya titik D di situ ada negatif 7,4, dia punya jarak ke sumbu Y adalah 7 satuan, sehingga kita ambil garis tegak lurus, kemudian yang punya 7 satuan juga jaraknya terhadap sumbu Y, sehingga kita peroleh bayangannya adalah di aksen 7,-4. Sehingga berikutnya kita lihat bagaimana ketika kita cari bentuk umumnya tanpa melihat gambar, sehingga kita punya C bayangannya adalah negatif 3, negatif 5. D di situ bayangannya adalah dari negatif 7,4, bayangannya 7,4, sehingga yang berubah itu pada sumbu YX-nya, sehingga ketika kita punya P A, B, maka bayangannya adalah min A, B. Berikutnya kita lanjutkan refleksi terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Kita punya garis seperti itu. Misal kita punya titik E sekarang 5,2, misalkan kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, berarti tegak lurus, kita tarik garis tegak lurusnya yang punya jarak yang sama, ternyata kita punya bayangan E aksen adalah 2,5. Kemudian misal kita punya F 3, negatif 2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah negatif 2,3. Sehingga kita ambil bentuk umumnya E sama dengan E koordinat 5,2, kita peroleh bayangannya adalah 2,5. Ternyata dibalik. Oleh karenanya kalian lihat, misal kita punya P koordinatnya adalah A, B, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X sama dengan P aksen adalah B, A, dibalik, tinggal dibalik. Kemudian kita lihat refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, sama dengan tadi prosesnya, ya. Ternyata ketika kita punya titik K
kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita dapatkan bayangannya adalah negatif 6,1 ya. Ternyata bayangannya adalah dibalik, cuman yang tadi X, Y sekarang menjadi negatif Y, negatif X, atau secara umum kita akan dapatkan P koordinatnya adalah A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif P, negatif A ya. Kemudian kita teruskan, ketika garis refleksi terhadap garis X sama dengan K, artinya ada garis yang sejajar dengan garis sumbu Y, panjangnya adalah, jaraknya adalah K satuan dari sumbu Y. Ya, itu seperti itu. Misal kita punya ke titik M, ya, titik M yaitu 7,2, kita cerminkan terhadap Y sama X sama dengan 2 misalkan, maka bayangannya adalah di situ jaraknya terhadap garis Y sama X sama dengan 2 adalah 5 satuan, berarti bayangannya juga berjarak 5 satuan dari garis itu. Kemudian ternyata diperoleh sama dengan negatif 3,2, itu bayangannya. Kemudian kalau kita punya N yaitu negatif 2, negatif 5, kita cerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya adalah sama dengan N aksen yaitu 6, negatif 5. Kemudian kita punya garis K, titik K maksud saya, yaitu negatif 5, negatif 8. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah K aksen adalah 9, negatif 8. Dari bentuk-bentuk itu ya, ternyata kita akan dapatkan misal M yaitu tadi 7,2, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka yang berubah adalah X-nya ya. Yang berubah adalah absisnya yaitu negatif 3. Ternyata negatif 3 itu bisa kita peroleh dari 2 kali 2 dikurangi 7. Kemudian demikian halnya dengan N yaitu negatif 2, negatif 5. Kemudian bayangannya adalah 6, negatif 5. Yang berubah adalah absisnya yaitu 6. Diperoleh dari 2 kali 2 dikurangi negatif 2. Kemudian K itu bayangannya juga seperti itu, sehingga kalau PA, P dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka bayangannya adalah, koordinat bayangannya adalah 2K dikurangi A, B ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa menerapkan pada sumbu atau garis Y sama dengan K, sehingga yang berubah pada ordinatnya, sehingga P, A, P kita cerminkan terhadap Y sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen A, ya maksud saya A, 2K dikurangi B. Terima kasih anak-anak sekalian. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.